Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Ahmad dari STIE Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kinerja karyawan. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, pengertian kinerja karyawan. Yang kedua, jenis-jenis kinerja karyawan. Yang ketiga, tujuan penilaian kinerja karyawan. Yang keempat, indikator kinerja karyawan. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama, pengertian kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah gambaran tentang kemampuan, keterampilan, dan hasil kerja yang diperlihatkan oleh seseorang karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tempat kerja. Kinerja ini dapat diukur berdasarkan pencapaian target yang telah ditetapkan, tingkat produktivitas, kualitas hasil kerja, serta kemampuan berkolaborasi dalam tim. Kinerja karyawan menjadi cerminan dari dedikasi dan kontribusi mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kinerja karyawan. Yang pertama, kinerja kuantitatif. Kinerja kuantitatif terukur dengan data dan angka, seperti produksi produk, penjualan, atau pencapaian target. Ini membantu menilai sejauh mana karyawan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Contoh, seseorang berhasil memproduksi 1.200 unit dalam 1 bulan, melebihi target yang hanya 500 unit. Yang kedua, kinerja kualitatif. Kinerja kualitatif diukur dari kualitas hasil kerja, termasuk kepuasan pelanggan, kualitas produk, atau inovasi. Ini menilai nilai tambah yang diberikan karyawan pada produk atau layanan. Contoh, seorang karyawan meningkatkan kualitas produk dan mendapatkan pujian serta pesanan baru dari pelanggan. Yang ketiga, kinerja individu. Kinerja individu dinilai berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, menunjukkan sejauh mana karyawan menyelesaikan tugas dengan baik. Contohnya yaitu seorang karyawan memenuhi target penjualan atau menyelesaikan proyek dan inisiatif dalam OKR tepat waktu. Yang keempat, kinerja tim. Kinerja tim dinilai dari kerja dan kontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Contoh, seorang karyawan bekerja sama dengan tim untuk menyelesaikan proyek bersama-sama dengan efektif. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian kinerja karyawan. Tujuan yang pertama yaitu untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kinerja dari para karyawan di masa lalu. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan yang ada. Tujuannya yaitu agar perusahaan dapat menentukan nilai yang tepat dari suatu pekerjaan. Penilaian kinerja karyawan juga bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan organisasi dari para karyawan dalam sebuah perusahaan. Tujuan berikutnya adalah untuk menganalisa kemampuan pegawai secara individu, mengetahui potensi karyawan, dan untuk memberikan upah atau gaji yang adil melalui input di software HR untuk para karyawan sesuai dengan kinerjanya. Selanjutnya, indikator kerja karyawan. Tahu nggak apa yang dimaksud indikator kerja karyawan? Indikator kerja karyawan adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif dan konsisten. Indikator kerja karyawan dapat berupa kuantitatif atau kualitatif, tergantung pada jenis pekerjaan dan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa contoh indikator kinerja karyawan adalah jumlah output yang dihasilkan dalam satuan waktu tertentu, misalnya jumlah produk yang diproduksi, jumlah laporan yang dibuat, jumlah transaksi yang dilakukan, dan sebagainya. Selanjutnya, kualitas output yang dihasilkan, misalnya tingkat kepuasan pelanggan, tingkat kesalahan atau cacat produk, tingkat akurasi atau ketetapan laporan. Selanjutnya, waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, misalnya durasi pengerjaan, tingkat keterlambatan, dan tingkat ketepatan waktu. Yang selanjutnya, kerjasama yang ditemukan dalam tim, misalnya tingkat komunikasi, tingkat kontribusi, dan tingkat inisiatif, tingkat konflik, dan sebagainya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah hal-hal yang dapat meningkatkan atau menurunkan kinerja karyawan, baik dari dalam maupun dari luar diri karyawan. Beberapa contoh yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam karyawan, seperti motivasi, kompetensi, sikap, kepribadian, kesehatan, dan sebagainya.
Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar karyawan, seperti lingkungan kerja, budaya, organisasi, kepemimpinan, kompensasi, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor individual, yaitu faktor yang berkaitan dengan karakteristik pribadi karyawan, seperti bakat, minat, gaya belajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor kolektif, yaitu faktor yang berkaitan dengan interaksi karyawan dengan orang lain, seperti hubungan antar karyawan, hubungan dengan atasan, hubungan dengan pelanggan, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor positif, yaitu faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan, seperti penghargaan, pengembangan karir, pelatihan, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu faktor negatif. Faktor negatif yaitu faktor yang dapat menurunkan kinerja karyawan, seperti stres, konflik, beban kerja, dan sebagainya. Itu adalah beberapa materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan di komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.